Harvard tuh bukan nyari orang pintar. Kalau pintar saja, tapi nantinya bakal menggunakan kepintaran itu untuk yang nggak benar, itu bakal jadi malapetaka untuk dunia. Buat orang yang ingin masuk, advice Bapak apa? Nomor 1, you have to be genuine. Kamu harus asli, nggak boleh pura-pura. Tip kedua, you have to do good things sebelum dan sesudah. Iya. Nanti setelah lulus Harvard juga you have to do good things. Terus yang ketiga, you have to have that spark in you. Saya berapa kali ya, anehnya ini, kan suka tuh sebelum masuk ke universitas ada interview. Saya tuh nggak di interview, Mon. Erik Sumartono Darmanto adalah pemimpin transformasi publik dan bisnis yang kini tengah meneliti transisi energi dan ekonomi hijau di Tsinghua University. Ia pernah menjabat sebagai direktur dan senior advisor di kantor staf Presiden RI, dan dikenal aktif di diplomasi ekonomi serta kebijakan iklim global. Ternyata setelah masuk Harvard, Bapak itu nggak stop to do good things. Bapak itu menjadi pendiri Indonesian Club pertama di Harvard. Ini kan satu sejarah. Waktu saya ke sana tuh saya bingung. Ini kok ada China Club, ada Japan Club, tapi kok nggak ada Indonesia Club? Wah, ini nggak bener bisa terima ini. Indonesia kan negara besar. Mulai itu saya tanya Pak Harvard, ini kenapa nggak ada Indonesia Club gitu kan? Saya mau buat dong Indonesia Club. Ya. Wah, ditentang langsung. Oh iya, nggak langsung disetujui Pak? Nggak boleh. Saya ngumpulin Pak, teman-teman Harvard, orang Indonesia. Terus saya bilang ke teman-teman, guys, kita nih di Harvard nggak ada Indonesia Club loh. Dan I have to say dulu nih ya guys, you guys are smart, you guys are good looking, you guys are rich, you guys don't need anyone. Tapi ini kepentingan negara ya. Kalau kita sendirian tuh ibaratnya kayak jari gitu. Jari kita masing-masing satu jari bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita mau sama-sama dan kita ciptakan satu kepalan, pasti kita can do something yang great. Throw a big punch, saya bilang. Saya masih ingat tuh, saya harus kadang-kadang malam-malam makan di dalam mobil elf, nasi goreng kecap doang. Masih ingat juga saya harus nginep di dalam Carrefour selama 2 malam. Jadi kerja keras seperti itu tuh udah saya ngalamin selama bertahun-tahun lah. By the way teman-teman, saat ini kita di lokasi cafe yang sangat-sangat nyaman nih Pak. Ini namanya Vian Bevande Cafe. Teman-teman bisa cek di Instagram. Ini produknya kombucha sangat enak sekali dan sangat baik ya. Enak. Menemani kita podcast hari ini ya Pak. Iya, thank you ini. Thank you sekali untuk produknya. Dan juga ada kue ijo ya Pak. Dari Vince Recipe. Ini produknya ada di sini. Salah satu kebanggaan Indonesia itu kayaknya. Oh iya ya? Iya, orang-orang banyak yang PO katanya. Wah, boleh itu, nih. Saya waktu melihat ini juga kaget karena istri saya yang bilang, itu banyak yang PO tuh ke Australia. Gitu. Oh gitu. Bisa dicoba teman-teman. Hai Hivers, selamat datang di Hive Intelligent Podcast bersama saya Romora. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Erik S. Darmanto. Apa kabar Pak Erik? Baik sekali. Apa kabar Mora? Baik Pak. Terima kasih atas undangannya. Saya bahagia sekali hari ini bisa bergabung dengan Mora dan para Hivers sekalian. Semoga kita bisa berbincang-bincang dengan baik ya. Pasti ya, Pak. Ya. Terima kasih nih Pak. Ini Pak Erik baru datang dari Australia juga. Jadi jauh-jauh untuk berbagi insight dengan kita. Kita akan langsung gali insight-insight beliau hari ini. Siap. Terima kasih Pak. Mari. Ya. Hari ini topik kita adalah mengenai pengalaman panjang diplomasi internasional. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali konflik global di mana kita merasa bahwa semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan diplomasi internasional yang baik. Mulai dari krisis iklim hingga transisi energi hijau. Bersama kita Pak Erik Darmanto akan sharing tentang pengalaman beliau yang aktif di panggung diplomasi internasional. Sedikit perkenalan nih Pak tentang Pak Erik. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi saya akan sharing. Beliau adalah seorang pemimpin transformasi sektor publik
bisnis dan juga sosial, jadi sangat komplit. Beliau memulai karirnya sebagai insinyur sipil dan lingkungan hidup di sebuah perusahaan konsultan insinyur terbesar di Amerika Serikat, sebelum kemudian mengembangkan bisnis keluarga menjadi perusahaan terkemuka dengan lebih dari 800 karyawan. Beliau lulus dari Harvard Kennedy School dengan full scholarship, dan Pak Erik menjadi pendiri sekaligus presiden pertama Indonesia Club di Harvard. Dia dipercaya sebagai direktur dan senior advisor di kantor staf Presiden RI, menangani berbagai isu strategis, termasuk diplomasi ekonomi, monitoring dan evaluasi sektor pariwisata, bisnis economics, dan nation branding Indonesia. Beliau menjembatani kebijakan publik dengan praktik bisnis global. Nah, saat ini Pak Erik sedang menjadi peneliti di Tsinghua University sebagai bagian dari tahap akhir studi PhD di bidang ekologi dan climate change economics. Penelitian beliau mencakup transisi energi, ekonomi hijau, kebijakan udara bersih, dan perubahan iklim. Beliau juga aktif menulis artikel yang saat ini sudah diterbitkan dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, dan Spanyol oleh berbagai media internasional, termasuk Dialogue Earth dan Financial Times China. Pak Erik memiliki visi mewujudkan transisi energi, ekonomi hijau, dan peradaban ekologi global untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Pak Erik, kita akan ngobrol nih Pak di podcast ini tentang diplomasi internasional. Saya akan memulai mungkin dengan pertanyaan yang saya sangat curious gitu Pak, bahwa Bapak ini memiliki karir yang unik, 26 tahun di private sector, NGO, dan kemudian juga public sector. Jadi ada banyak sektor yang sudah Bapak jalani. Apa benang merah dari perjalanan karir Bapak? Ini pertanyaan yang bagus dan langsung masuk insight-nya. Tapi kalau saya pikir ya sebenarnya benang merahnya itu kebutuhan hidup. Wow. Jadi saya mulai di private sector dulu. Kerja sebagai insinyur di Amerika, di Seattle. Kenapa? Karena ya saya harus bayar student loan. Saya kerja waktu mulai umur 20 sebagai intern, magang. Magang insinyur tuh / office boy. Artinya apa aja kita harus kerjain. Yang ngitung kalkulasi semua segala hal yang ada hubungan sama insinyur kita hitung. Tapi juga beli air, beli apa, kita juga yang ini. Dulu ngisi galon aqua, kita juga yang ngisiin. Wow. Gitu. That's life. Ya. Nah, jadi untuk keberlangsungan hidup, kerja seperti itu, untuk bayar student loan, terus udah gitu setelah lulus juga saya kerja sebagai insinyur, juga seperti itu, Mor. Oke, Pak. Jadi waktu saya lulus aja, saya punya hutang $30,000. Lumayan ya, karena Pak. Ya uang sekolah kan mahal. Betul. Ya, terus juga waktu itu lagi masa sulit ya, barusan Indonesia kena kerusuhan. Jadi adik saya juga sekolah di sana, ya kita sama-sama uang yang saya bisa pinjam ya dia butuh pakai juga silakan pakai gitu kan. Yang penting semua kita bisa hidup lah di sana dulu. Nah lalu abis itu saya kerja di Amerika selama 1 tahun. Lalu tahun 2000 ditelepon oleh ayah saya. Ayah saya bilang dia mau membangun kembali bisnis keluarga. Karena dulu kan kita sempat kehilangan, beliau sempat kehilangan 90% lah aset perusahaan ya. Karena peralatan-peralatan tuh dijarah. Terus kantor dibakar dulu. Tahun 98 nih Pak ya? Tahun 98, karena kebetulan tuh apes lah ya. Satu ruko itu di Jakarta Barat, sederet semuanya dibakar. Itu semoga nggak pernah akan terjadi lagi di Indonesia. Betul, Pak. Itu bahaya sekali. Sampai semua harus melarikan diri. Tim-tim kita juga sedih kalau ingat-ingat itu. Nah jadi waktu lulus saya kerja sana, ayah panggil juga nggak ada pilihan ya, karena waktu itu ayah juga mungkin dia udah capek dan udah banyak kecewa. Waktu minta saya pulang,
beliau tuh bilangnya gini, saya mau bangun kembali nih perusahaannya, kamu bisa pulang nggak gitu dalam kurun waktu cepet lah gitu ya. Terus saya bilang, wah saya baru dapat H1 visa, boleh nggak saya pulang minimal setahun lagi? Dia bilang, oh kalau gitu kalau nggak bisa pulang cepet ya nggak usah pulang deh selamanya. Iya. Deg-degan juga dibilang gitu, Pak. Oh, kaget saya. Wah, ini serius nih pasti. Sampai ayah ngomong seperti itu gitu loh. Ya udahlah, terus saya bilang, ya udah Pak, saya pulang, kasih saya 1 bulan saya pulang. Happy beliau. Oke. Wow. Nah, terus makanya saya atur sama perusahaan saya di sana, saya bilang saya terima kasih udah dibikinin H1 visa, tapi juga saya harus pulang. Di satu sisi dulu biaya yang ditanggung, itu saya banyak kredit di dalam perusahaan. Jadi dulu perusahaan itu juga janjiin banyak insentif yang saya bilang saya nggak akan ambil uangnya, karena itu udah biayain saya H1 visa itu, dan saya harus pulang sekarang. Happy mereka juga. Tapi mereka happy, langsung tulisin surat rekomendasi kalau saya mau kerja lagi dan lain-lainnya. Jadi saya pulang, lihat perusahaan ayah saya waktu itu nggak punya kantor sampai di rumah. Oh iya ya? Jadi living room itu disulap jadi ruang staff, dan kamar tidur ayah dan ibu saya disulap jadi kantor direktur. Ya, tapi sedih juga ya. Mulai dulu dari kita awal punya kantor, lagi. ini kita harus mulai dari awal lagi gitu. Dan waktu saya meeting sama ayah saya, itu meeting pertama, dia bilang, saya masih ingat kata-kata beliau. Iya Pak. Kata-kata itu, saya muak sama semua ini. Wah. Kaget saya. Jadi tolong, you yang jadi direkturnya, saya di belakang layar, saya dukung semuanya, dia yang kerja. Iya Pak. Saya bilang, wah ya udah, itu waktu masih umur 22 ya. Wih, muda sekali. Udah memang ada pengalaman kerja setahun lebih, tapi untuk jadi direktur belum ada. So, ya sudah saya bilang, kalau seperti itu ya kerja. Itu harus kerja keras semua. Wow. Karena industri saya itu pameran. Kita kontraktor pameran, jadi pagi sampai sore kerja di kantor, malam kerja di lapangan. Wah, 24/7 ini ya? 24/7. Wah. Punya anak buah dulu 140 orang. Nah lalu saya masih ingat tuh, saya harus kadang-kadang malam-malam makan di dalam mobil elep, nasi goreng kecap doang, pakai daun bawang, nggak pakai sendok lagi mau, lupa gitu. Tips itu lupa, ya saya harus makan karena kalau nggak mau sakit kan jam 12 malam. Terus udah gitu harus pergi cari tukang ke Cengkareng. Karena project-project tuh masih butuh yang dikejar. Betul. Lalu masih ingat juga istilahnya, saya harus nginep di dalam Carrefour selama 2 malam. Karena Carrefour itu kan kalau dulu supermarket, orang kerja di malam, habis itu dikunciin. Nggak boleh keluar kita. Jadi kerja keras seperti itu tuh udah saya ngalamin selama bertahun-tahun lah. Itu banting tulang dibanting tuh Pak. Iya. Jam 6 pagi masih di Jaya Expo, aduh nungguin stand itu memang begitu kerjanya kita. Wow. Ya. Jadi satu kita iniin untuk keberlangsungan hidup. Nah tapi habis itu saya nggak sangka beruntung Mor. Apa tuh Pak? Dalam 4 tahun penghasilan kita tuh bagus. Jadi kita tuh sampai bisa bangun kantor lagi. Jadi udah pindah kantornya. Terus saya juga dulunya naik mobil Kijang, bisa jadi naik mobil Mercy lagi. Wow. Terus punya apartemen sendiri. Nice. Di Kebayoran. Iya. Nah, keren kan? Keren. Ya. Tapi waktu itu jadi kurang bener, Mor. Apa itu Pak? Diajakinnya golf, clubbing, apa gitu kan. Sama teman-teman APW masih muda. Saya waktu itu baru berumur 26 ya. Wah, asik dong Pak. Jadi mungkin pertama-tama mungkin asik gitu ya, tapi habis itu bosen. Dan juga berasa kok hidup ini gak ada artinya ya. Wah gitu ya, terpikir itu ya Pak. Bener berasa gitu Bang. Terus karena teman-teman, terus ayah saya maunya saya segera kawin. Biar settle. Iya. Habis itu kerja dan lain-lain. Saya waktu itu merasa kayak empty gitu.
Nah setelah itu waktu saya awal 2004 ya, saya sebelumnya pergi ke Amerika Desember untuk jemput adik kedua saya. Yang waktu itu masih baru udah selesai sekolah tapi nggak mau pulang-pulang. Enakan nggak bisa ya. Udah punya pacar. Gitu kan. Nah jadi udah gitu saya jemput beliau, rekrut beliau. Untungnya beliau juga oke. Dan juga masuk ke perusahaan keluarga. Iya, Pak. Dan habis itu saya berasa ada panggilan. Ya. Ada panggilan harus ke markas besar suci di Hualien. Ini aneh, tapi nyata. Itu semacam suara. Kayak tiap hari lah bangun tidur tuh kayaknya, kamu harus ke sana, kamu harus ke sana. Wow. Gitu. Nah jadi ya, saya berasa aneh, saya bilang sama orang tua saya, kayaknya saya harus ke sana. Gitu. Nah lalu, orang tua saya khawatir. Betul. Dan tentunya semua teman-teman malah mengejek, mana mungkin sih udah hidup enak mau kerja sukarelawan di Suci. Tapi habis itu orang tua saya sebenarnya bingung kan. Nah waktu lagi bingung, sebenarnya ibu saya nawarin, mau nggak ketemu orang pinter? Gitu ya? Iya. Supaya nggak bingung ya Pak ya? Supaya nggak bingung dong. Orang pinter yang memang baik, mau menolong orang, tapi tidak minta imbalan. Jadi nggak ada bilang harus bayar berapa, enggak. Ya terserah, mau kasih, nggak mau kasih. Nah saya bilang, ya sudah, dan dia udah terbukti membantu teman mama katanya. Saya bilang, oke, ya saya nggak takut gitu, karena waktu itu ibu saya takut saya didukunin, Mor. Iya. Gitu kan. Ini jangan-jangan didukunin nih atau dicuci otak ini anak gitu. Kan. Karena langsung ke Taiwan tuh ya? Karena langsung disuruh ke Taiwan gitu. Nah habis itu kita ketemu sama orang pinter itu, saya ditemenin oleh ibu saya dan adik kedua saya. Iya. Bilang apa dia Pak? Nah itu dia, pertama dia bercanda, Mor. Kamu udah punya pacar belum? Belum, kayak ketawa-tawa gitu kan. Terus kedua dia bilang, kamu maunya apa? Saya bilang, saya mau kerja sukarelawan di Suci Hualien. Terus dia langsung begini, Mor. Gitu, kayak menghitung gitu. Terus dia bilang, memang kamu harusnya udah di Hualien. Oh iya? Yes. Terus kenapa kamu masih di sini? Kaget kan saya. Konfirmasi terus, ya? Iya. Terus begitu, pas lagi gitu ya, habis itu saya bilang, ya karena saya nggak boleh. Terus dia bilang, ya siapa yang nggak kasih kamu? Saya marahin dia. Nah saya bilang, wah itu ada mama, ada adik saya, itu ada, itu yang nggak ngasih mama, adik saya. Terus saya bilang, terus lalu yang orang pintar itu memang dia harus pergi. Gitu. Jadi ini aneh tapi nyata. Betul. Buat gitu. Wow, menarik. Maka dari itu saya di sana, saya belajar menemukan arti kehidupan. Saya kerja di hospital, di emergency room, melihat orang meninggal, melihat orang kecelakaan, dan juga yang lainnya. Banyak kesengsaraan. Jadi hidup tuh arti kehidupan yang tadinya saya rasa hidup nggak berarti, jadi ada artinya. Nah lalu kalau benang merah yang berikutnya nih yang ketiga, dari kebutuhan hidup yang ketiga, dari satu tadi uang untuk supaya kita bisa hidup ya, bisa bayar hutang. Dua, arti kehidupan. Nah yang ketiga itu ini survival untuk anak-anak sama generasi mendatang. Jadi saat ini kan ya kita tuh ada krisis iklim dan juga bahaya perang. Betul. Ya itu nyata. Banget Pak. Nggak bisa dicuekin. Dicuekin yang sengsara tuh benar-benar kita kena ikut sengsara, tapi anak-anak kita bakal sengsara banget. Betul. Itu nggak adil. Nggak adil untuk generasi mendatang. So we have to do something about it. Apalagi sampai kalau ada perang dunia ketiga, nggak boleh gitu. Jadi satu-satunya mungkin yang menurut saya bisa saya kontribusikan itu di public sector. Nah, makanya saya join public sector gitu. Wah, menarik banget Pak. Jadi semuanya ini benang merahnya sangat clear ya. Ketika Bapak ada suatu dorongan yang Bapak lihat harus dipenuhi, itu Bapak bergerak dan semuanya kelihatannya dibuat lancar begitu ya. Tapi tetap dengan adanya tantangan-tantangan. Yes, ya. Tapi betul. Ya benang merahnya ya kebutuhan hidup hidup ya. Kebutuhan hidup satu, uang,
dua arti kehidupan harus punya arti. Harus, hidup betul. tuh harus punya arti. Kalau enggak, you will feel empty. Nantinya malah nggak bener. Nah, jangan cuma nanti foya-foya, beli barang mewah. Nggak ada akhirnya Pak ya? Nampang-nampang hidup mewah, jangan. Ya. Terus ketiga, harus pikirin untuk masa depan. Anak-anak sama generasi mendatang. Luar biasa. Menarik banget sekali Pak. Visi Bapak yang sangat besar itu. Saya melihat juga di karir Bapak berhasil masuk ke satu institusi pendidikan yang sangat prestigious, yaitu Harvard Kennedy School. Boleh cerita apa yang membuat Bapak bisa masuk, dan buat orang yang ingin masuk, advice Bapak apa? Iya. Ini Mora pertanyaan itu langsung mengena ini, tips and tricks. Tips and tricks. Untuk bisa masuk Harvard. Karena banyak yang pengen Pak, tapi kalau Harvard katanya itu sangat susah Pak. Iya. Oke, ini saya berbagi tips and tricks saya ya. Iya. Nomor 1, you have to be genuine. Kamu harus asli, nggak boleh pura-pura gitu. Nggak boleh, harus tulen. Karena kalau kamu palsu, Harvard bisa lihat. Oh iya ya? Iya dong. Semua orang pintar itu ngeliat orang sekali, dia cuma pura-pura, itu pasti ketahuan gitu. Betul. Dia mah bukan asli, coba. Tapi Harvard juga. Jadi saran saya yang pertama tuh, kamu tuh harus jadi orang yang asli. Gitu, harus yang genuine gitu. Jadi contohnya ya, Pak. Waktu saya mau apply ke Harvard, itu banyak yang nasihatin saya gitu. Oh, aplikasi rekomendasinya harus dari menteri. Oh iya, sering dengar itu Pak. Menteri. Terus kebetulan saya kenal lagi beberapa anak menteri gitu kan. Anak menteri waktu itu, anak menteri perdagangan, lalu ada anak menteri apa lagi gitu ya. Saya pikir, wah apa mau minta tolong ya sama beliau ya, kan sama-sama bro gitu. Betul. Kan. Tapi saya bilang, tapi kalau kayak begitu, itu namanya saya bikin surat, minta tolong temen, lalu temen kalau baik, minta tolong ayahnya untuk tanda tangan surat itu. Nah surat itu jadi palsu dong. Iya, palsu, dibuat-buat. Nggak bener nih kayaknya menurut saya. Udahlah saya bilang, I don't care. Maksudnya I don't care mengenai level omongan orang. Saya minta tolong sama pejabat pemerintah yang levelnya jauh dari menteri. Tapi benar-benar mengenal saya. Dan habis itu saya pun nggak bilang mau dia nulis apa. Nggak ngomong sama sekali. Wow. Jadi Harvard tuh kan langsung ngirim link kepada recommender. Kita nggak ada bisa akses kecuali sama-sama ngeliat. Tapi saya benar-benar saya kasih linknya itu mereka terima dari Harvard. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Saya cuma nanya, minta tolong ya, boleh setuju nggak? Setuju. Terus ntar kalau udah selesai kasih tahu ya biar kita bisa info ke Harvard. Ya itu aja. Jadi you have to trust the people that you trust gitu ya, and have faith and let the chips fall as is may. Gitu. Jadi apa adanya. Apa adanya. Ya. Nah itu tips pertama. Jadi harus genuine. Nah kalau yang kedua, menurut saya you have to do good things in the world ya. Karena Harvard tuh bukan nyari orang pinter. Karena kalau orang pinter doang, maksudnya bukan nyari orang pinter saja. Kalau pinter saja tapi nantinya bakal menggunakan kepintaran itu untuk yang nggak benar, itu bakal jadi malapetaka untuk dunia. Gitu. Jadi saya yakin meskipun waktu itu GPA saya pernah 3,5 dari 4.0 gitu, saya dapat cum laude, tapi reason why Harvard maybe chose me because saya pernah kerja sukarelawan di Yayasan Suci 9 bulan untuk jagain anak-anak yang Indonesia yang ada tumor, ya, terus sama bantu membuat emergency housing plan dulu. Jadi menarik. Kebetulan saya sempat di cover oleh koran lokal dan juga TV Taiwan dulu.
dan ya mungkin Harvard melihat, mereka meneliti, mereka lihat dan mereka setuju. So ya tips kedua, you have to do good things gitu. Oke, Pak. I mean sebelum dan sesudah. Iya. Nanti setelah lulus Harvard juga you have to do good things. Iya. Jangan Jangan cuma stop. selfish ya. Ya, jangan stop gitu. Nah, terus yang ketiga, you have to have that spark in you. Nah, ini yang ngomong bukan saya nih. Ini yang ngomong administrator Harvard sendiri. Oh iya. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi tips untuk teman-teman sekalian yang mau apply. Jadi kita waktu itu bingung setelah ke Harvard. Iya. Kan kita juga nanya dong, kenapa kita yang dipilih gitu kan? Apalagi dapat beasiswa lagi gitu kan? Yang beasiswa kan yang milih juga Harvard, bukan dari para supporternya dan para donatur, bukan. Yang men-choose Harvard, makanya Harvard tuh very pure. Nggak ada titip-titipan gitu loh. Betul. Waktu zaman saya ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita tanya administratornya kenapa kita yang dipilih gitu. So, administrator bilang, so we were looking for people with sparks. Ada percikan cahaya. Apa itu percikan cahaya itu, Pak? Mungkin kelihatan di matanya atau di energinya ya, gitu ya. Dan waktu saya berapa kali ya, anehnya ini, kan suka tuh sebelum masuk ke universitas ada interview. Iya, Pak. Saya tuh nggak diinterview, Mon. Oh, nggak diinterview itu? Tidak. Lewat itu, Pak ya? Iya. Jadi oleh Harvard nggak diinterview, dan sebelumnya saya master pertama saya di SDA Bocconi, yang juga top school di Europe, nggak diinterview juga saya. Nah, saya sebenarnya curiga mereka nggak interview karena mereka sudah lihat publikasi di publik gitu. Jadinya mungkin news clip ataupun news clip di koran atau news clip di TV gitu. Jadinya mereka pikir ini orang yang tepat gitu. Nah, jadi kalau tips saya sih kepada teman-teman sekalian kalau yang mau masuk Harvard dan punya percikan cahayanya, itu you have to do something that you are really passionate about. Gitu. Jadi passionnya apa nih? Iya, Pak. Passionnya art. Ya art. Jangan disuruh papa mama accounting, you pilih accounting. Jangan gitu. Iya. Ya. Jadi nggak genuine, nggak ada sparknya juga. Nggak ada sparknya nanti. Kelihatan gitu loh. Saya nyebut accounting hanya contoh ya. Iya, mungkin ada yang memang sparknya accounting ya harus accounting. Ntar bisa jadi masuk ke big top 4 atau big 4 gitu loh. Nah, jadi you have to choose studi yang memang Anda suka. Gitu. Dan you have to do the things that you really like gitu. Jadi kalaupun nanti yang saya bilang kerja sukarelawan, ya Anda benar-benar harus suka. Kalau Anda nggak suka, jangan pura-pura kerja sukarelawan hanya buat bisa masuk Harvard. Jangan dong gitu. Betul. Nanti kelihatan juga sama Harvard, ini pura-pura doang nih gitu. Nah, saran saya, if you want to do something that is contributing to the world, ya cari juga passion Anda apa. Passion Anda education, mungkin ya go to join UNESCO punya program gitu. Terus kalau passion Anda dokter, ya join bakti sosial kedokteran di mana gitu. Daerah gitu ya, Pak. Nanti jadi bisa ada sparknya gitu dan kelihatan nanti sama Harvard. Jadi itu 3 tipsnya. 1 harus ada spark. 2 you have to do good things. Ya. 3 satu lagi apa tadi? Genuine. Iya, harus genuine gitu. Itulah kuncinya menurut saya. If you have that 3 things, mungkin kesempatan Anda jadi 51%. Wow, maybe. Luar biasa. Terima kasih nih Pak. Boleh di-spill nih advice-nya ya. Iya. Silakan dicatat teman-teman. Ini berharga sekali. Iya, it works for me. Hopefully it will work for you too. Luar biasa. Pak Erik, ternyata setelah masuk Harvard, Bapak itu nggak stop to do good things. Bapak itu menjadi pendiri Indonesian Club pertama di Harvard. Ini kan satu sejarah. Boleh cerita nggak itu tahun berapa dan gimana Bapak itu mendirikannya? Padahal itu kan butuh diplomasi ya dengan Harvardnya sendiri ya. Oh iya. Harvard alot. Oh iya ya? Iya, jadi ceritanya gini. Saya ke Harvard hampir 11 tahun yang lalu ya. Oh iya ya. 2014. Waktu saya ke sana tuh, saya bingung. Ini kok ada China Club, ada Japan Club, tapi kok nggak ada Indonesia Club? Wah,
ini Nggak nggak bener bisa nih. terima ini. Indonesia kan negara besar. Betul. Ya, kita tuh populasi 270, anggota G20. Iya ya. Kultur kita kaya, orang kita baik. Ini harus kita mengharumkan nama bangsa dong, Benar. gitu kan? Harus kita perkenalkan. Nah, jadi mulai itu saya tanya ke Harvard, ini kenapa nggak ada Indonesia Club gitu kan? Saya mau buat dong Indonesia iya. Club. Iya. Wah, ditentang langsung sama Oh Harvard. iya, nggak langsung disetujui Pak? Nggak boleh, malah nggak boleh. Dan banyak alasannya. Iya. Mau budget lah, apalah. Tapi salah satu alasan terbesar dia, kalau setiap negara mau punya klub negara itu, Iya. berarti Harvard bakal punya 190 lebih klub negara. Banyak. Oh iya benar juga ya. Tapi saya bilang, nggak mau terima. Ya tapi Indonesia kan negara besar, nggak boleh gitu dong. China punya, Jepang punya, kita harus punya gitu loh. Yes. Saya bilang, saya nggak terima gitu kan. Nah mereka udah tuh kita lobby keras dan juga di satu situ administrasi, terus di satu sisi lain tuh saya ngumpulin Iya Pak. teman-teman Harvard, orang Indonesia. Iya. Jadi orang Indonesia di Harvard unfortunately nggak banyak. Kira-kira berapa tuh Pak? Belasan Oh. atau paling 20-an waktu itu. Jadi kita harus kumpulin tuh. Di Kennedy School waktu itu cuma ada, di program saya cuma ada saya sendiri. Di program yang lain mungkin ada sekitar maybe 5 kali at the most gitu ya. Maybe. Iya Pak. Terus udah gitu di business school, di medical school. Jadi saya kumpulin orang Indo, kita makan bareng. Iya, Ya. iya. Nah, makan bareng dong, kumpul semua makan bareng janjian. Nah, terus saya bilang ke teman-teman, guys, kita nih di Harvard nggak ada Indonesia Club loh. Dan I have to say dulu nih ya, guys, you guys are smart people. Oke, pasti ya. Saya bilang ya, kamu tuh pasti orang pintar semuanya di sini. Terus kamu tuh banyak yang cakep-cakep juga lagi gitu, keren-keren tuh. Iya. Kalau cowok keren. Nah, terus ada juga yang kaya lagi, yang nyetir Bentley juga ada gitu loh. Bentley ya? Sekolah nyetir Bentley juga ada kan. Nah saya bilang, wah, so you guys are smart, you guys are good looking, you guys are rich, you guys don't need anyone. That's true, ya. Tapi ini kepentingan negara ya, saya bilang gitu. Dan juga kalau kita sendirian tuh ibaratnya kayak jari gitu. Yeah. Jari kita masing-masing satu jari bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita mau sama-sama dan kita ciptakan satu kepalan, pasti kita can do something yang great. Throw a big punch, saya bilang. Wow. Setuju nggak guys? Iya. Ya. Keren. Setuju. Oke, kita ini ya. Tapi saya bilang dulu nih, Harvard alot. Jadi masih harus berjuang. Iya setuju, ayo kita berjuang sama-sama gitu kan. Nah, kita ini. Nah habis itu, tapi sebelumnya saya mau special shout out dulu nih pada teman-teman yang Harvard yang saya rindukan nih ya. Itu kita tuh berjuang sama-sama. Jadi we did it together. Iya. Ada Joseph Ardian, ada Sinta Nurfaiza, ada Pramoda Day, Belva Devara, Tatum, Kembara, ada Risa Santoso, ada Lukas, ada Reynold, dan ada teman-teman deh dari medical school semuanya. Jadi I didn't do it alone. We did it together. Wah. Habis itu, jadi kita sama-sama gitu ya, berjuang. Terus terakhir Harvard bilang, apa itu Pak? Oke deh gitu. Kita mungkin akan kasih kamu, tapi ada satu syarat penting. Itu udah ada ASEAN Club. Oh iya. ASEAN Club kan ada 10 negara di sana, Indonesia gabung di sana. Coba you minta surat rekomendasi dari ASEAN Club pengurusnya untuk bisa merekomendasikan Indonesia Club harus berdiri sendiri gitu. Dia bilang, wah ini harus lobby nih gitu. Akhirnya ya kita lobby itu bareng-bareng. Saya masih ingat berjuang bareng-bareng Joseph itu sama temen yang lain. Gimana Pak lobbynya? Wah,
lebih personal. Dengan ada makan enak, ada minuman enak, ada apa, pokoknya sampai semua ambience-nya udah pas, baru kita keluarin suratnya. Guys, tolong dong tanda tangan. Oh iya. Sukses juga gitu. Ya udah sukses. Habis itu wah udah nih ya suratnya ini ya. Nah, tak bawa tuh habis itu langsung. Wih, mantap. Administratornya lagi nih udah suratnya. Oke. Boleh ya? Ya. Boleh. Puji jadi Tuhan gitu. Luar biasa. Keren. Terus, ya udah, terus kita sama para pengurus langsung establish itu. Iya. Terus nggak lama setelah itu Pak Wadubes, Pak Arto Suryodipuro yang pernah jadi duta besar Indonesia di India. Betul Pak. Dan juga Direktur Jenderal ASEAN, Kemenlu di ASEAN, betul, Pak. Bidang ASEAN, mengunjungi kita. Wah, keren. Saya hormatin banget tuh Pak Arto, hebat. Itu pertama kali saya ketemu pejabat yang habis itu memberikan gift souvenir untuk kita, iya. Dan untuk kita tuh berarti banget gitu. Iya. Wah, ini satu keris kecil saya ingat. Itu Pak Arto sangat memberikan dukungan dan juga dorongan kepada kita, dan meskipun souvenirnya kecil tapi artinya banyak. Berharga. Biasa kita yang ngasih pejabat. Iya betul. No, berarti banget ya. Terus udah gitu kedua, Pak Arto habis itu bisikin, Pak, Mas bentar lagi Pak Luhut mau datang. Dan beliau hiring gitu. Terus saya bilang ke beliau, jangan khawatir Pak, kita akan host Pak Luhut dengan baik. Gitu. Wah. Jadi abis itu Pak Luhut saat itu baru ditunjuk ya, tapi masih belum dilantik kali. Atau udah dilantik kali ya. Mau jadi Kastaf Presiden Jokowi waktu itu. Pak Luhut datang memberikan talk di seminar di Harvard, lalu kita host siang, lalu host juga makan malam bareng-bareng teman-teman Harvard dan undangan-undangan VIP Pernias, MIT, gitu kan. Kita undang, kita yang host. Pak Luhut happy. Dan Pak Luhut mungkin merasa anak-anak ini berpotensi gitu. Betul. Pak Luhut sempat bilang gitu, nanti kalau udah lulus gabung ya. Wah, keren. Ke istana. Betul, gitu. betul Pak. Dan beliau bahkan juga sempat bicara di CNN Indonesia waktu itu. Gitu. Bilang apa Pak? 6 lulusan Harvard akan masuk ke istana. Gitu. Oh itu beneran memang langsung deal di situ? Tentunya ada filternya ya, Pak Luhut interview dan lain-lain gitu, dan tim-timnya juga deputi interview, tapi ya memang itu kejadiannya. Wow. Ada 6 atau bahkan lebih kali dari kita yang memang bergabung. Semua orang Indonesia dan semua itu memang ingin berbakti ke negara. Wow. Jadi nggak penting ya mau lulusan mana sebenarnya, mau lulusan Harvard, lulusan UI atau apa ya, semua kan sama. Betul. Kita kan darah Indonesia kan. Betul. Dan kita memang mau berbakti ke negara kita. Betul. So ya untung kita diberi kesempatan dan kepercayaan untuk itu. Luar biasa Pak. Iya. Dan abis itu pun diterusin tuh sama teman Christian Suharlim, sempat bikin Harvard Track, undang anak-anak Harvard ke Indonesia, ke Jogja, kemana, supaya Indonesia tambah terkenal. Harvard bangga itu saya sama Christian. Christian tuh salah satu co-founder kita juga itu. Jadinya Christian Suharlim yang mungkin beliau masih di Boston juga kali, kerja di Harvard Agency pernah dulu even. Iya. Dan dia yang bawa anak-anak ke Indonesia. Luar biasa. Harvard ke Indonesia. Wah, orang Afrika, orang apa, semua datang. Keren, luar biasa Pak. Gitu. Terima kasih nih Pak udah sharing suatu sejarah yang sangat luar biasa ya tentang Indonesian Club di Harvard. Saya tertarik untuk mengetahui tentang perjalanan Bapak di kantor staf presiden di KSP. Kalau nggak salah Bapak menangani nation branding di sana dan juga melewati cukup banyak proyek yang menarik Pak. Boleh sharing nggak proyek-proyek highlight yang penting di sana Pak? Iya, boleh. Jadi KS untuk bisa gabung di pemerintah Indonesia dan khususnya kantor staf presiden itu is a big privilege. Ya karena
kita nggak ngebayangin. Waktu masuk Harvard pun saya nggak ngebayangin kok bakal kerja di pemerintah. Cuma dikasih privilege seperti itu, memberikan kita satu pandangan view yang helikopter view yang wide. Oke. Ya, jadi lintas kementerian, koordinasi antar lembaga, itu tugas kita. Selain daripada menjadi thinker dan eyes and ears of the president, kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Kastaf dulu ya. Nah, jadi dan beberapa program yang saya dipercayakan, yang saya terima kasih itu oleh atasan saya ya. Itu satu mengenai ekonomi diplomasi. Jadi portfolio saya itu dulu ekonomi diplomasi, business economics, monitoring dan evaluasi industri pariwisata, dan juga nation branding Indonesia yang tadi Mora mention. Ya, jadi pertama-tama tuh ekonomi diplomasi, saya itu di training dulu bareng-bareng teman-teman Kemenlu ke Australia. Kita training di sana, di Sydney, Melbourne, ke beberapa universitas. Ya. Nah, itu juga lucunya tuh saya nggak pernah apply. Oh ya? Yang menugaskan atasan saya langsung, Ibu Deni Puspa Purbasari. Yang amazing person, ya amazing. Mentor saya juga itu. Ya. Beliau pilih yang terbaik itu, Pak. Ya, jadi saya tanya, Bu, saya nggak dipilih, kok Ibu panggil untuk ikut ke training ini? Gitu. Nah, terus beliau bilang, ya justru itu Pak, karena Bapak nggak apply, saya yakin, saya maunya pilih Bapak supaya Bapak bisa kerja dengan serius dan nggak jalan-jalan. Dia bilang, oke, Bu. Coba Pak, silakan dibahas sama istri, apa istri setuju Bapak 2 minggu ke Australia gitu. Ya oke deh Bu, saya bahas dulu ya. Saya bilang ya, kira itu, tapi it was a big privilege di training di Australia dulu bareng-bareng teman Kemenlu yang sekarang udah jadi dubes. Dan ataupun dengan pimpinan pemimpin-pemimpin di CSIS, kementerian lainnya, KOR. Nah itu dulu bareng-bareng saya, even Jafara juga ikut bareng saya juga. Kita it was a big privilege, kita belajar bareng, saling kenal. Di sana ketemu banyak pemimpin Australia juga ya? Iya, ketemu Menteri Julie Bishop. Ya, terus ketemu yang lainnya juga tuh. Ya. Dan habis itu yang kedua, kalau yang menurut saya juga interesting banget, waktu saya dipercayai untuk bernegosiasi dan diskusi dan negosiasi dengan Dubes Swedia. Dan perwakilan H&M. H&M perusahaan itu. Jadi ceritanya gini, salah orang nomor 2 H&M pengen datang ke Indonesia. Benar. Pengen diskusi bareng sama pimpinan negara kita gitu, baik Pak Menteri, Pak Presiden gitu segala apa. Nah, yang dipercayakan untuk diskusi dan negosiasi itu kebetulan oleh pimpinan saya. Gitu. Nah, saya diskusi sama mereka bareng satu kolega saya ada kali 3 jam. Karena dia bilang, saya mau dong kita diskusi bareng pimpinan Indonesia. Untuk kita ya, what's in it for us gitu loh. Why do we want to meet you? I mean, we're respectful, we appreciate you coming, but then why do you want to meet our leaders gitu kan? Nah, untungnya untuk Indonesia apa gitu. Nah, setelah kita diskusi alot selama 3 jam, nah baru keluar substansinya. Nah, substansi yang menarik itu dia bilang bahwa H&M dan Swedia merasa bahwa Indonesia ini is a fashion production country yang bukan cuma mendesain tapi bisa memproduksi secara etikal dan sustainable. Saya bilang, wow, that's good. Iya. Jadi kamu bersedia nggak, saya bilang, untuk go on record on that? Iya. Waktu itu setelah mereka pikir, mereka diskusi, bersedia. Oke, I will arrange a joint press conference. Karena terus udah gitu juga H&M bilang, setelah bukan cuma ngomong doang ya, dia juga akan meningkatkan produksinya di Indonesia.
Wah, bagus banget buat kita. Yes. Dan juga kalau kita udah pancing gitu, kan semoga nanti fashion brand yang lain pada datang ke lagi. Indonesia kan, Iya. investasi. Ya oke deh gitu. Nah akhirnya jadi itu. Diskusi sama Pak Mendak, lalu sama Pak Presiden, bareng-bareng dengan Asosiasi dan Industri Fashion Indonesia. Jadi bukan cuma luar negeri doang. Orang luar negeri paling cuma dua orang atau 2 orang. Orang Indonesianya, industri fashionnya mungkin 8 orang ada. Luar biasa. Atau malah 10 gitu. Dulu ada Peggy Hartono kita ajak, terus ada yang lainnya juga gitu. Usaha bersama ya Pak? Iya dong, maksudnya juga kita harus kembangin industri fashion Indonesia. Iya betul. Iya. Potensial. Nah lalu, yang ketiga yang nation branding. Nation branding. Nation branding itu project lumayan rumit. Karena dulu Pak Presiden Jokowi itu punya komplain. Komplainnya itu kenapa sih stand Indonesia di ujung deket toilet, kecil, di luar negeri. Iya. Itu fakta yang terjadi sering ya Pak? Nggak tahu ya. Mungkin Bapaknya Presiden Jokowi, tapi yang disampaikan ke kami kan gitu. Iya. Jadi tolong dong diteliti Inggris dan Australia itu tiap kali standnya keren-keren tuh, promosinya jago banget gitu loh. Ini gimana nih supaya kita ini? Nah jadi saya ditugaskan dan diberi kesempatan untuk belajar. Oke Pak. Nah itu saya belajar tuh Mor. Jadi saya cerita dulu nih, waktu itu kita kontak beberapa negara. Singapura, Malaysia, dan lain-lain gitu. Dan Australia, bla bla. Unfortunately, yang baik sama kita. Or fortunately mungkin yang kita dicuekin banyak sama banyak negara, nggak tahu kenapa alasannya. Tapi yang baik sama kita itu Australia, Inggris, Swiss. Swiss mengirimkan salah satu pejabat tingginya di level dirjen ya waktu itu ke kantor staf presiden, ke istana untuk mengajarkan program nation branding beliau. Saya apresiasi sekali. Terus kalau Australia, Inggris bilang mengundang kita ke kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing. Wah, langsung ke sana ya? Untuk belajar Great Britain Campaign. Jadi Great Britain Campaign mereka hebat banget itu, kerja sama Queen Elizabeth, bisa sama Mr. Bean. Kolaborasi. Atau James Bond. Untuk meningkatkan branding Inggris. Luar biasa. Betul. Itu jadi kita belajar ke sana tuh. Tapi Australia juga super baik sama kita. Kita diundang belajar sama Australia dan ketemu sama Australian Tourism dan lain-lain. Nah, habis itu Australia bilang ngajarin langsung teknis-teknisnya ini nih. Kamu harus mengadakan riset dulu, segala apa gitu. Karena sebelumnya kalau waktu kita FGD di Indonesia, biasanya Mas Mora, sama branding kita, sama pemain-pemain lah gitu. Betul. Wah, kita dikasih taunya, budgetnya itu harus tinggi. Studi riset harus 100 miliar, harus berapa gitu kan. Wah. Belum apa-apa udah budget aja ya Pak. Ya mereka baik. Let me put it clear, mereka baik, mereka ngajarin juga. Tapi mungkin kurang mengerti atau gimana. Jadi informasinya banyak budget besar gitu. Nah, ya nggak apa-apa juga ya kalau memang efektif gitu. Nah, tapi kalau sama Australia dulu, dia buka-bukaan. Wih, gimana tuh Pak? Saya terima kasih banget tuh. Kalau nggak salah namanya Freya Campbell, pejabat Australia di Australia. Beliau yang bilang gitu, kalau Australia itu cara mengerjakan gini, gitu. Dan budgetnya segini, gitu. Dibuka benar-benar. Dibuka semuanya ya. Jadi dan kontraktornya ini di dunia internasional. Kamu mau saya konekin, gitu. Jadi nggak ada macam-macam. Dia bilang, wah, ini dia nih. Gitu. Terus udah gitu, Mor, pemerintah Australia lebih hebat lagi nih. Dia bilang,
Kalau kamu mau, Iya. saya bisa datang ke Indonesia untuk ngajarin tim kalian Iya. selama 2 minggu. Mantap. Saya bilang, Iya. wah terima kasih banget nih. Iya. Bener akhirnya. Iya ya. Dikirim tanpa biaya loh, Mor. Oh, nggak di-charge fee apapun Nggak ya? ada. Bahkan kita nggak boleh memberikan 1 sen pun kepada Ibu Freya ini. Artinya kalau kita kasih artinya korupsi. Australia ini betul-betul best friend dan banget. juga kita juga menjaga kerahasiaan negara kita tentunya. Makanya waktu Ibu Freya datang ke istana, itu kita berkantor semua di meeting room. Oh. Ya, yang memang publik. Oke. Jadi backdoor kita nggak boleh dibuka. Ya. Tapi Ibu Freya juga mengerti. Meeting roomnya bagus kok, jadi it's okay gitu. Nah, itu kita kerja bareng sama 2 minggu, ajak itu. Dan itu waktu kan level dari direktur, dirjen. Even saya langsung berhubungan sama Pak Menteri-Menteri sering gitu. Oh iya ya? Oh sering banget. Karena itu lintas kementerian. Kalau kita meeting bisa ada 4 menteri di sana, kita dengerin semua di sini. Wow. Saling-saling semua buka-bukaan. Masih ada anggaran berapa untuk ngebiayain biaya ini karena ini arahannya dari pimpinan gitu. So it was interesting and eye-opening lah itu pengalamannya gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau yang berminat ke pemerintah ya I hope you will get as much good interesting things that I experience. Yeah. Wah, terima kasih nih Pak udah sharing pengalaman di KSP, ini sangat-sangat menarik buat teman-teman profesional yang pengen tahu nih. Iya, mungkin perlu saya tambahkan juga ya bahwa tujuan kita tuh jelas. Tujuan kita Pak Presiden itu untuk meningkatkan nilai investasi, perdagangan dan pariwisata secara nyata gitu. Jadi gimana kita bikin combine program-program yang dari strategi sampai aksi nyata supaya bisa meningkatkan 3 itu berbarengan gitu loh. Advokasi lah ya Pak ya. Dan juga program nyata karena kalau misalnya kayak kita lihat di Australia itu para dubesnya punya target. Oh ada targetnya ya, bukan sekedar administrasi selesai aja? Enggak, punya target mereka. Target jadi mereka bilang nilai investasi harus naik berapa. Dan target ini nggak bisa cuma pasif. Oke. Kayak contohnya perusahaan Australia yang mendapatkan tapi dihitung masuk hasil karya kedutaannya. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar duta besarnya turun tangan. Paham. Nah, jadi contohnya duta besar Swedia tuh waktu diskusi H&M sama saya, beliau turun tangan. Beliau yang negosiasi sama saya. Wow. Karena kalau saya diajak ketemu H&M, saya nggak mau. Iya. Ini ada apa ini H&M mau ketemu pejabat Indonesia? Mau nyogok lagi gitu kan? Nggak boleh. Tapi kalau duta besarnya mau ketemu saya, boleh. Ya harus. Saya wajib menemui dan diskusinya pun tidak hanya kepentingan bisnis H&M. Harus kepentingan Indonesia secara negara dan juga mungkin Swedia gitu loh. Betul. Jadi itu yang perlu kita lakukan untuk Indonesia. Betul. Mora, I think a lot of teman-teman di Kemenlu juga berpikiran serupa. Saya yakin itu. Nah, tinggal eksekusinya aja kita harus tuh, Pak. Berani gitu. Keren. Terima kasih nih advice-nya, Pak. Yang saya juga discover itu China itu exciting banget. Gimana tuh Pak? Seru hidup sana. Oh iya. Makan enak, tempat bagus banyak, terus udaranya gimana Pak? Kalau udara, mereka dulu kan bermasalah. Iya. Clean air-nya. Makanya mereka tuh udah benar-benar serius membetulkan. 180 hari dalam 1 tahun atau bahkan 260 target mereka blue sky clean air di Beijing. Ada target gitu. Target ada. Bahkan wali kota Beijingnya waktu itu bilang, kalau saya nggak sukses mengembalikan langit biru ke Beijing, potong kepala saya. Jangan semua orang ke Bali dulu. Bali penuh. Iya. Macet. Nanti kurang, gitu, kurang maksimal. Betul. Kenikmatan orang juga kurang. Gitu. Nah, sedangkan potensi Indonesia banyak. Betul. Pulau-pulau tuh banyak yang siap. Kalau kita bangun dari industri pariwisata ini, industri pariwisata penting nanti. Pariwisata naik, transportasi naik. Iya.
ya kan? Betul. Terus hotel-hotel konsumsi Bangkit lagi ya. Iya. Terus servis dan juga edukasi karena kan perlu di training semuanya. Ini semua naik. Multiplier-nya tinggi. Multiplier tinggi. Dan kalau kita ngomongin ini semua, gimana? Kan kita harus realistis. Iya. Harus cari uangnya kan? Betul. Investasi. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang, yang punya uang siapa? Cina ya? Iya. Iya. Yang lagi punya uang mereka. Betul.